seterusnya. Mungkin cukup itu saja. Selanjutnya saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, saya ingin pamit keluar dari Bukit Lebah. Artinya saya ingin kembali ke prinsip awal, netral ya. Karena pada dasarnya saya memang netral dan saya lebih nyaman seperti itu, tidak terikat dengan grup manapun begitu. Kenapa saya ingin kembali netral? Salah satu alasan berikutnya, ibu saya sudah tua, sakit-sakitan, bahkan kemarin itu saya video call sulit berdiri, dan saya sebagai anak laki-laki yang walaupun bukan yang paling besar, tapi saya yang biasanya memang memperhatikan keadaan beliau gitu, melebihi saudara-saudara yang lain. Saya harus merawat beliau juga, melakukan yang terbaik. Kemudian berikutnya, kenapa saya ingin kembali ke prinsip dasar, prinsip awal saya yaitu netral, karena saya ingin menjaga hubungan baik dengan semua orang seperti sebelum-sebelumnya, ingin terus terkoneksi sebagaimana sebelum-sebelumnya, dan saya ingin di masa depan itu kita masih bisa bertemu dalam kondisi dan situasi yang lebih baik seperti itu, tidak ada rasa negatif, buruk dan seterusnya. Saya lebih memilih kita bertemu suatu saat dengan masih bisa say hello begitu, apa kabar, lagi ngapain di sini begitu ya, ketimbang kita bertemu dalam situasi yang ngapain orang ini di sini gitu loh. Itu yang ingin saya jaga, itu yang menjadi beban di pikiran saya juga terus terang. Intinya saya juga melihat bahwa saya juga tidak bisa memberikan lebih banyak di sini. Tapi seperti yang saya sering katakan dari dulu, saya selalu siap bersedia membantu grup manapun yang memiliki program yang menurut saya bagus. Saya akan bantu jika memang saya punya kapasitas di situ, seperti sebelum-sebelumnya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang atas kebaikan semuanya, keterlibatan, kontribusi dan seterusnya, dan mohon maaf atas segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja kepada rekan-rekan yang ada di sini maupun di luar seperti itu. Semoga kita dipertemukan dalam situasi kondisi yang lebih baik dalam perjuangan yang Allah ridhoi seperti itu. Begini, ingat mimpi orang yang ketinggalan pesawat? Iya. Ya. Mimpi itu ada sambungannya. Esoknya orang tersebut bermimpi sampai di Pakistan. Tapi bukan dengan rombongan yang ada di mimpi sebelumnya, tapi dengan rombongan lain. Artinya saya ingin katakan begini teman-teman, kita harus tetap berbaik sangka dan tidak boleh dengan tergesa-gesa mengatakan teman kita mungkin tepar atau apa, karena jalan takdir setiap orang itu berbeda-beda. Seperti saya lah misalnya, saya punya banyak mimpi berada bersama Qasim di masa depan itu di Pakistan, tapi saya tidak tahu bersama siapa saya pergi. Ujuk-ujuk bersama Qasim aja. Bahkan saya ada di Inggris bersama Qasim, ada di sebuah masjid yang sangat besar. Qasim sedang di live oleh seluruh dunia di situ, dan banyak lagi mimpi yang lain gitu. Saya tidak tahu dengan siapa dan seperti apa perjalanan saya ke sana, tapi saya punya banyak mimpi ada bersama Qasim masa depan seperti itu. Tempat ini baik, tapi tolong bukan berarti juga kalau teman-teman kita belum ada di sini tidak baik begitu. Tempat ini diistimewakan, iya betul, banyak mimpi, tapi sekali lagi bukan berarti jika teman-teman kita belum bisa sampai di sini maka takdir mereka buruk, belum tentu saudara-saudara sekalian. Kita harus menyayangi mereka yang masih ada di luar juga, seperjuangan begitu, berharap berkumpul bersama dalam barisan yang sama memerangi Dajjal nanti. Itu yang harusnya kita harapkan gitu ya, karena bagaimanapun kita sama-sama berjuang gitu. Nah bahkan begini, ketika istri bilang besoknya itu saya mimpi itu berada di sebuah masjid lagi wudhu di Pakistan begitu, di masjid Pakistan. Saya coba tunjukkan foto Masjid Faisal yang ada di Islamabad. Apakah ini masjidnya? Coba lihat bagian dalamnya katanya.
Saya perlihatkan, tidak, itu seperti ada warna-warna orange katanya seperti itu. Ketika dia bilang ada warna-warna orange, saya langsung tahu masjid mana yang dimaksud. Iya, di mana lagi kecuali Masjid Wasirkan yang ada di Lahore kan. Saya tunjukkanlah foto itu. Apakah ini? Iya itu. Begitu. Masya Allah. Sudah pernah lihat masjid ini sebelumnya? Belum pernah dikatakan. Jadi memang begitu. Artinya mungkin setiap orang punya jalan takdir masing-masing lah begitu ya, untuk mencapai Al-Mahdi misalnya dan lain sebagainya begitu. Tempat ini baik, tapi mari kita juga terus mendoakan teman-teman kita yang ada di luar selalu dalam keselamatan, bimbingan Allah dan seterusnya begitu. Dan memainkan peran masing-masing dengan lebih maksimal seperti itu. Tidak ada rasa saling ini dan itu. Kalau bisanya yang positif-positif sajalah begitu. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.